Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Manajemen Perubahan akan membahas mengenai kasus pembongkaran bangunan di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah sebuah bangunan yang digunakan sebagai garasi dan tempat penyimpanan Triseda viral di media sosial karena dianggap mengubah fungsi trotoar menjadi ruang private. Padahal, trotoar merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan dibangun di atas saluran drainase. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung melakukan penertiban dengan membongkar bangunan tersebut agar fungsi trotoar dapat kembali seperti semula. Dalam video ini, kami akan menjelaskan proses perubahan, hasil observasi lapangan, hasil wawancara dengan masyarakat, serta menganalisis kasus ini menggunakan model perubahan Kurt Lewin. Kasus ini diawali ketika trotoar masih berfungsi sebagai fasilitas umum bagi pejalan kaki. Seiring waktu muncul kebutuhan untuk menyimpan kendaraan pengangkut sampah Triseda agar lebih aman dari pencurian dan kerusakan akibat cuaca. Berdasarkan keterangan warga, bangunan tersebut juga dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan alat kebersihan dan toilet umum. Namun pada tanggal 13 Juni 2026, bangunan tersebut terlihat digunakan sebagai garasi mobil pribadi. Foto yang beredar kemudian viral dan memunculkan protes masyarakat karena trotoar dinilai telah berubah fungsi. Pemerintah kemudian mengevaluasi kondisi tersebut dan memutuskan melakukan pembongkaran karena bangunan berdiri di atas trotoar dan saluran drainase. Setelah pembongkaran dilakukan, fungsi trotoar dikembalikan sebagai ruang publik yang dapat digunakan oleh seluruh pejalan kaki. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara lapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, terdapat perbedaan pandangan dari para narasumber. Di sini ada petugas dari UPTD Cibenying menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan karena bangunan berada di atas drainase dan melanggar aturan pemanfaatan ruang publik. Sebelumnya juga telah diberikan surat peringatan sebelum dilakukan penerbitan. Di sisi lain, Satpam Hotel Nur dan beberapa warga menyampaikan bahwa bangunan tersebut tidak hanya digunakan sebagai garasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan Triseda, alat kebersihan, serta toilet umum yang digunakan masyarakat sekitar. Warga juga menganggap pembongkaran berlangsung sangat cepat setelah kasus menjadi viral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah yang berfokus pada aturan dan masyarakat yang lebih melihat manfaat sosial dari bangunan tersebut. Selanjutnya, kami akan menganalisis perubahan yang terjadi pada trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung. Nah, untuk menganalisis perubahan tersebut, kami menggunakan model dari Kurt Lewin yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan unfreeze, change, dan juga refreeze. Pada tahapan unfreeze sendiri, pemerintah itu menyadari bahwa adanya penyimpangan fungsi trotoar melalui keluhan masyarakat di sosial media. Pada hal ini tuh muncul video viral yang di dalamnya itu ada bangunan yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung. Dan di sana itu menuai sorotan dari publik dan masyarakat juga yang menunjukkan, yang mempertanyakan fungsi dari adanya bangunan tersebut. Nah, pemerintah itu kemudian juga melakukan peninjauan ulang di lokasi serta juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan juga merencanakan penertiban. Nah, pada tahap change sendiri, Satpol PP itu bersama instansi terkait juga melaksanakan pembongkaran bangunan dengan tujuan untuk mengembalikan trotoar kepada fungsi aslinya untuk para pejalan kaki. Nah, tapi menurut keterangan warga sekitar, pembongkaran itu dilakukan dengan sangat cepat, bahkan pada hari yang sama setelah adanya keputusan penertiban. Nah, selanjutnya pada tahap refreeze, masyarakat tuh mulai beradaptasi dengan kondisi terbaru di mana tidak adanya lagi bangunan di atas trotoar tersebut, dan diharapkan trotoar itu bisa menjadi tempat yang aman untuk para pejalan kaki lagi. Namun berdasarkan observasi kami yang datang langsung pada lokasi seminggu setelah pembongkaran, masih ditemukan puing-puing pembongkaran yang belum dibersihkan sehingga trotoar tuh belum bisa digunakan secara optimal. Dan juga menurut penuturan warga-warga sekitar, mereka ikut untuk membersihkan puing-puing tersebut. Dalam proses perubahan ini terdapat beberapa hambatan yang masih perlu diperhatikan. Hambatan pertama adalah perbedaan persepsi antara pemerintah dan sebagian warga. Pemerintah memandang bangunan tersebut sebagai pelanggaran aturan, sedangkan warga melihatnya sebagai fasilitas yang masih memiliki manfaat sosial.
Hambatan berikutnya adalah kurangnya komunikasi serta perlibatan masyarakat sebelum pembongkaran dilakukan. Selain itu, masih terdapat puing pembongkaran yang membuat trotoar itu belum dapat digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa strategi perubahan, yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan lokasi alternatif untuk fasilitas yang masih dibutuhkan warga, mempercepat pembersihan pasca pembongkaran, memperkuat monitoring, serta menerapkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan ruang publik. Melalui kebijakan pembongkaran ini, terdapat beberapa nilai publik yang ingin dicapai. Pertama, inklusivitas. Trotoar dapat kembali digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Kedua, responsivitas, di mana pemerintah menunjukkan tindakan cepat terhadap keluhan masyarakat. Ketiga, aksesibilitas dan keadilan, memastikan hak pejalan kaki terpenuhi serta ruang publik tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, terdapat nilai akuntabilitas dan ketertiban publik. Penegakan aturan dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sesuai peruntukannya. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa pembongkaran berhasil mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang publik. Namun, keberhasilan perubahan tidak hanya ditentukan oleh tindakan pembongkaran, melainkan juga oleh komunikasi yang baik, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan pasca perubahan yang berkelanjutan.